Ketemu lagi di Hot Room. Bapak Benny Ramdhani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP2MI. Kayaknya Bapak gagal nih melindungi pekerja Indonesia. Apa yang terjadi? Bang Hotman, kejahatan tindak pidana perdagangan orang ini melibatkan sindikat internasional. Ada sindikat di negara kita, ada sindikat di negara tujuan. Pelindungan kepada pekerja migran Indonesia selama mereka berada di luar negeri itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya adalah perwakilan Republik Indonesia. Waktu berangkat dari sini? Dari sini sudah dipastikan mereka tidak berangkat secara resmi. Nah, kita punya Undang-Undang TPPO nomor 21 tahun 2007. Kita punya Perpres tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang nomor 22 tahun 2021. Ada 23 kementerian lembaga yang bertanggung jawab. BP2MI hanya menjadi bagian dari salah satu. 23 kementerian lembaga. Nah, saya BP2MI bisa dilihat jejak digital. Itu yang paling ribut, yang paling keras melakukan kritik. Karena apa? Kritik siapa? Terhadap lembaga-lembaga yang ada di negara ini. Dan kita cukup berani menyampaikan itu. Kita sudah tahu modus operandinya. Kita sudah tahu mereka diberangkatkan dari mana, transit di mana, menuju luar negeri melalui pintu keluar mana, apa bandara, PLBN, kenapa Bapak tidak laporkan polisi langsung? Kita sudah sampaikan. Kenapa tidak buat laporan polisi? Terakhir kita sudah sampaikan 5 bandar besar yang selalu menempatkan ke Batam. 5 bandar besar? 5 bandar besar. Namanya yang selalu menempatkan ke Batam. Namanya sudah kita kasih ke Pak Mahfud MD. Jadi kunci sebetulnya adalah penegakan hukum. Nah, kita punya gugus tugas, saya katakan kepada Pak Mahfud. Pak Mahfud, mohon maaf, gugus tugas ini mandul. Kuncinya adalah komitmen pada Merah Putih, komitmen pada Republik, komitmen kepada kenapa belum laporan polisi oleh langsung dari BP2MI langsung? Sudah banyak kasus yang kita sampaikan ke kepolisian, sudah ratusan. Yang khusus Myanmar ini, Kamboja, Filipina. Sudah otomatis, Pak Hotman. Karena kepulangan sudah otomatis mereka di BAP oleh kepolisian, berproses tentu. Dan saya bersyukur kemarin, kalau tidak salah ada 2 yang sudah ditetapkan oleh tersangka. Ada berapa lagi petualang di sana yang harusnya jadi tersangka? Ya, sudah pasti banyak lah. Kepolisian punya cara untuk mendeteksi, kemudian juga cara untuk melakukan pendalaman. Siapa yang diberangkatkan, oleh siapa, dan jaringannya sampai di mana. Pasti kepolisian punya cara untuk menurut temuan Bapak, ada berapa ratus lagi orang Indonesia sekarang korban ini penipuan ini? Nah, ini yang tidak boleh kita terkecoh. Kita fokus karena KTT ASEAN, kita bicara tentang TPPO di ASEAN. Sebetulnya tindak pidana perdagangan orang ke Timur Tengah ini juga jauh lebih banyak. Jangan terkecoh. Kenapa sindikat ini, Bang Hotman, sulit disentuh dan untouchable? Saya katakan di rapat gugus tugas, di depan semua kementerian lembaga, karena mereka dibackingi oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Suara saya lebih keras dari LSM. Saya menunjuk hidup ada oknum TNI terlibat, ada oknum Polri terlibat, ada oknum kementerian lembaga terlibat, dan oknum di BP2MI, badan yang saya pimpin, terlibat. Dan saya melakukan pemecatan 8 bulan lalu kepada modusnya bagaimana mereka dapat duit dari mana? Pertama, ada 3 hal sebetulnya cara yang mereka lakukan, menggunakan teknologi, mereka merekrut melalui media sosial. Yang bayar mereka siapa? Kedua, melalui jaringan perkawanan, pertemanan, dan ketiga itu melalui jaringan keluarga. Timur Tengah itu mereka dibiayai oleh bandar. Bandar di mana? Kamboja ini bukan masalah baru. 3 tahun lalu di awal kepemimpinan saya menangkap 10 orang anak-anak muda berpendidikan, ada S1, D3. Ini aneh nih. Karena selama ini yang menjadi tertuduh korban TPPO itu seolah-olah yang berpendidikan rendah. Untuk Myanmar, Kamboja itu S1, D3. Nah, mereka itu dibekali 1 orang 100 juta dolar Singapura. Kita serahkan ke kepolisian, udah 3 tahun sampai hari ini nggak jalan juga kasusnya. Dan rata-rata untuk Myanmar mereka dibekali dengan uang, dan uang ini dipastikan dari bandar. Hampir sama dengan kasus-kasus ke Timur Tengah. Terus yang mereka alami di luar negeri apa? Yang paling parah apa? Kalau kasus Kamboja ini tidak seberat kasus ke Timur Tengah. Mereka yang diberangkatkan tidak resmi itu sudah dipastikan mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, eksploitasi jam kerja bisa sampai 20 jam. Kalau resmi itu hanya 8 jam. Kenapa? Karena tidak ada perjanjian kerja. Pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Kemudian anak-anak bangsa di laut lepas mengalami kekerasan, meninggal, jenazahnya dilarungkan di tengah laut. Begitu. Makanya dari jumlah korban yang 3 tahun saya memimpin, Bung Hotman pasti kaget. 92.000
telah dideportasi dari luar negeri. Ya. 1.800 peti jenazah masuk ke tanah air kita. Berapa? 1.800 peti jenazah masuk ke tanah air kita. Kapan itu? Rata-rata selama 3 tahun terakhir, rata-rata 2 peti jenazah kami tangani ya masuk lewat pintu udara, bandara maupun laut. Dan itu adalah sebuah korban Dan tenaga kerja. 90% mereka yang 92.000 dideportasi, 1.800 jenazah, 3.600 yang sakit, cacat secara fisik, kemudian depresi, hilang ingatan, mereka adalah korban perdagangan orang. Ini Ibu Irma, tugasmu di mana nih? Rakyatmu sengsara begini. ASEAN udah gawat begini, sampai peti jenazah 1.800 dari luar negeri. Tugasmu sebagai wakil rakyat apa nih? Wah, tugas saya jelas. Ya. Regulasi menjadi tugas kami. Karena Ya. kami di DPR itu kan ada 3 fungsi. Ya. Pengawasan, budget, sama legislasi. Legislasinya beres, bagus. Pengawasannya? Pengawasannya juga dilakukan secara baik. Kata dia nggak jalan. Loh, pengawasan yang mana yang dimaksud Dia udah Benny? ngadu kemana-mana. Yang Benny bilang tadi adalah gugus tugas. Ya kenapa Ibu nggak Mohon laku- maaf, Ya. tunggu dulu. Mohon maaf, kepolisian kita nggak bisa, anggota DPR tuh langsung datang ke polisi, nggak bisa begitu. Abang kan pengacara. Ya panggil. Kami ini dapat laporan dan ada berita seperti ini, kami langsung tidak lanjuti. Saya orang yang paling concern dan tahu sendiri. Haryanto ini Ya. paling tahu dengan saya nih. Anies, ya, semua teman-teman PMI itu pasti paham benar apa yang saya lakukan. Bahkan Bang Horman harus tahu, bulan lalu saya menyelamatkan 4 loh PMI kita ke Malaysia dan saya datang langsung ke Malaysia pakai uang sendiri. Saya ambil dari tempat apa namanya pekerjanya dari mereka ditempatkan di wihara, tidak digaji, kemudian bekerja dari jam 5 pagi sampai jam 7 malam. Saya datang ke sana dan saya panggil yang namanya duta besar, saya paksa untuk bisa menjemput hari itu juga. Ternyata benar dugaan saya. Begitu duta besar bilang, Mbak Irma lusa aja lah biar kita koordinasi dulu dengan polisi Malaysia. Saya bilang saya nggak mau, nanti hilang orang ini. Ya. Nah, saya langsung datang Bang ke Batu Pahat. Sampai di sana betul. Saya yang satu pinter bener ini mafianya pinter. Ya. Yang satu dikeluarin, diketemukan dengan saya, yang 3 dibawa lari. Saya kejar lagi. Dan alhamdulillah polisi Malaysia itu kebetulan mengenal saya karena sering lihat di TV. Ya. Dia bilang dia akan bantu. Kita paksa itu yang namanya tempat mereka disekap untuk mengembalikan lagi orang ini, kalau enggak dia masuk penjara. Ya. Akhirnya dikembalikan lagi Bang. Itu Ya. dilompatkan orang itu, diangkat, dilompatin ke yang namanya pagar yang tingginya 4 meter, bayangin aja. Ya. Itu ibu-ibu semua loh. Dan saya bawa pulang. Ya. Nah, kemudian itu saya laporkan kepada Polda Lampung. Ya. Ya, sampai hari ini saya nggak ngerti. Itu kan sudah jelas tersangkanya. Tapi kok sampai hari ini orang itu juga belum masuk penjara. Itu loh yang Maksudnya tersangkanya agen dari Indonesia. agen yang memberangkatkan itu, orang itu sudah jelas. Namanya jelas. Namanya jelas, Yang tidak tempat bertindak tinggalnya Polda mana? jelas, Lampung. Itu Polda Lampung. saya sudah sampaikan kepada BP2MI Lampung, Ya. harusnya orang itu udah ditahan gitu loh. Sampai hari ini saya juga Sudah nggak tahu. dilakukan penyelidikan atau penyidikan atau belum ngapa-ngapain? Sudah Bang, saya bilang ini orang ini harusnya ditangkap gitu loh. Karena jaringan orang itu pasti luas. Terus sudah begitu banyak korban, kenapa Indonesia masih pada mau dibujuk, ditipu berangkat? Apa yang Nah, membuat itu? saya ingin sampaikan. Terlalu parah pengangguran di sini Indonesia, pemerintah Bang. Indonesia nggak sanggup atau gimana? Saya ingin sampaikan begini Bang, sebenarnya Bang, Myanmar, Filipina, kemudian Thailand itu bukan negara penempatan. Harusnya, apalagi sudah S1, D3, mestinya tahu kalau itu bukan negara penempatan. Orang mereka aja malah mengirim tenaga kerja mereka ke luar negeri kok. Jadi Ngapain kita kerja di sana? kalau ada bujukan Myanmar, Thailand itu udah pasti. Masalahnya, sekali lagi masalahnya, pemerintah harusnya memberikan dana yang cukup kepada Kementerian Tenaga Kerja maupun ke BP2MI untuk melakukan sosialisasi ke seluruh Indonesia. Ya. Nah, dananya BP2MI yang cuma 380 Hanya 300 300 M per tahun, ya nggak mungkin 300 miliar. Iya. per tahun. Mengurusi seluruh Indonesia Dan nggak mungkin. Bukan 61% saya belanja bela, bukan pegawai. saya bela BP2MI. Dan begitu juga sama Kementerian Tenaga Kerja Bina Penta. Saya sudah bilang kepada Bu Menteri Ida Fauzia, Ibu berkoordinasilah dengan yang namanya Ibu Sri Mulyani dan juga BP2MI untuk menambah anggaran ya
agar bisa tersosialisasikan. Saya salah satu orang yang mensosialisasikan bagaimana caranya bisa kerja di luar negeri, bagaimana caranya bisa kerja di dalam negeri. Jadi ini adalah kurang sosialisasi Kurang, masalahnya. minimal Salah satunya. sekali. Oke, kita istirahat lagi, ketemu lagi di Hot Room setelah yang berikut ini.